Di era media sosial dan keterbukaan informasi seperti sekarang, kita terbiasa untuk membagikan hampir segala aspek kehidupan kita. Dari makanan yang kita santap, perjalanan yang kita lakukan, pencapaian yang kita raih, hingga perasaan terdalam yang kita rasakan. Seakan-akan, hidup kita tidak lengkap jika tidak diumumkan kepada dunia. Namun, pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak yang kamu bagikan, semakin banyak pula masalah yang muncul? Atau semakin banyak yang tahu tentang dirimu, semakin rentan dirimu terhadap penghakiman dan ekspektasi orang lain? Filsafat Stokisme mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Salah satu aspek penting dari kehidupan yang seringkali kita abaikan adalah kendali atas informasi yang kita bagikan. Tidak semua hal harus diumbar. Tidak semua orang harus tahu segalanya tentang kita. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap menjadi milik pribadi demi menjaga ketenangan, keamanan, dan kebijaksanaan dalam hidup. 1. Era keterbukaan yang tidak selalu menguntungkan. Dulu, informasi bersifat lebih eksklusif. Kita hanya berbicara kepada orang-orang terdekat mengenai kehidupan kita, dan hanya orang tertentu yang benar-benar tahu siapa kita. Namun, dengan kemajuan teknologi, sekarang siapapun bisa membagikan kehidupan pribadinya dalam hitungan detik. Media sosial menjadi sarana utama untuk berbagi pengalaman, keluhan, kebahagiaan, bahkan rahasia pribadi. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan. Membuka celah untuk penghakiman. Tidak semua orang memahami perjalanan hidup kita. Ketika kita membagikan sesuatu, orang lain akan menilainya dari sudut pandang mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Menjadi sasaran iri hati atau kebencian. Tidak semua orang senang melihat kita bahagia atau sukses. Ada orang-orang yang mungkin merasa iri atau bahkan ingin menjatuhkan kita karena hal-hal yang kita bagikan. Menambah tekanan sosial. Ketika kita membagikan rencana, tujuan, atau pencapaian, kita secara tidak sadar menambahkan tekanan sosial kepada diri sendiri. Kita merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, padahal hidup seharusnya dijalani dengan tenang dan sesuai ritme kita sendiri. 2. Filsafat Stokisme, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Stokisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dengan lapang dada. Dalam konteks berbagi informasi, Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap cerita kita. Namun, kita bisa mengendalikan seberapa banyak yang kita ungkapkan. Dengan kata lain, semakin sedikit kita membuka diri kepada dunia, semakin kecil kemungkinan kita mengalami dampak negatif dari penghakiman atau tekanan eksternal. Seorang filsuf Stoik terkenal, Epictetus, pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi lebih tenang dan damai, kurangi bicara tentang dirimu sendiri." Maksudnya adalah, semakin banyak kita berbicara tentang diri sendiri, semakin besar peluang kita untuk menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. 3. Kesalahpahaman tentang berbagi. Banyak orang berpikir bahwa membagikan sesuatu berarti menunjukkan keterbukaan, kedekatan, atau bahkan keberanian. Namun, keterbukaan yang tidak terkontrol bisa menjadi bumerang. Berikut adalah beberapa kesalahpahaman umum tentang berbagi informasi. Jika saya tidak membagikan sesuatu, berarti saya tertutup atau sombong. Tidak benar. Menjaga privasi bukan berarti sombong. Justru, orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Berbagi membuat saya lebih mudah diterima oleh orang lain. Tidak selalu. Terkadang, berbagi terlalu banyak justru membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan menjauh. Semakin saya terbuka, semakin saya bisa mendapatkan dukungan. Ini hanya berlaku jika kamu berbagi kepada orang yang tepat. Berbagi kepada orang yang salah bisa berakhir dengan pengkhianatan atau penyalahgunaan informasi. 4. Menjaga keseimbangan antara berbagi dan menyimpan untuk diri sendiri. Bukan berarti kita harus menyembunyikan segalanya dan menjadi orang yang tertutup total. Keseimbangan adalah kunci. Kita tetap bisa berbagi, tetapi dengan bijak dan terbatas. Bagaimana caranya? Pilih kepada siapa kamu berbicara. Tidak semua orang layak mendengar cerita pribadimu. Pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya dan memiliki niat baik.
Pikirkan dampak sebelum berbicara. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawa manfaat atau justru menambah masalah? Jangan membagikan sesuatu yang belum selesai. Rencana masa depan, pencapaian yang belum terrealisasi, atau proyek yang masih dalam tahap awal lebih baik disimpan dulu sampai benar-benar terwujud. Jaga privasi di media sosial. Hindari kebiasaan mengunggah segala hal ke dunia maya. Sekali sesuatu diunggah, sulit untuk menariknya kembali. 5. Manfaat menyimpan beberapa hal untuk diri sendiri. Jika kita mulai menerapkan kebiasaan untuk tidak membagikan segala hal, kita akan merasakan berbagai manfaat, antara lain lebih tenang dan fokus. Kita tidak perlu terus-menerus memikirkan bagaimana orang lain akan menilai kita. Fokus kita akan tertuju pada apa yang benar-benar penting. Mengurangi risiko konflik dan drama. Semakin sedikit orang tahu tentang kehidupan pribadi kita, semakin kecil peluang munculnya konflik atau kesalahpahaman. Menjaga energi dan motivasi. Ketika kita tidak terlalu banyak berbicara tentang rencana atau pencapaian, kita bisa lebih fokus untuk benar-benar mencapainya tanpa distraksi atau tekanan sosial. Lebih dihormati dan dipercaya. Orang-orang akan melihat kita sebagai pribadi yang bijaksana dan berhati-hati dalam berbicara. Kepercayaan dari orang lain pun akan lebih mudah kita dapatkan. Kesimpulan, mulailah menjadi lebih bijak dalam berbagi. Tidak semua hal harus dibagikan. Tidak semua orang perlu tahu setiap detail dalam hidup kita. Dengan menahan diri dari kebiasaan terlalu banyak berbicara atau membagikan informasi yang tidak perlu, kita bisa mendapatkan ketenangan, kebijaksanaan, dan perlindungan dari pengaruh negatif dunia luar. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan membahas secara lebih rinci tentang 8 hal spesifik yang sebaiknya tidak dibagikan dengan sembarang orang. Ini bukan hanya tentang menjaga privasi, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih tenang, berdaya, dan penuh kendali. Mulai sekarang, tanyakan pada dirimu sebelum berbagi. Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan membuat hidup saya lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik simpan untuk dirimu sendiri. Herba. Di zaman sekarang, batas antara kehidupan pribadi dan publik semakin kabur. Kita terbiasa berbagi begitu banyak hal tanpa berpikir panjang tentang dampaknya. Dari percakapan santai dengan teman hingga unggahan di media sosial, banyak orang tanpa sadar membocorkan rahasia pribadi yang seharusnya tetap menjadi bagian dari dirinya sendiri. Rahasia pribadi bukan hanya tentang hal-hal yang ingin disembunyikan, tetapi juga tentang bagian dari diri kita yang tidak perlu diketahui oleh semua orang. Tidak semua orang memiliki niat baik, dan tidak semua orang bisa dipercaya dengan informasi tentang kehidupan kita. Di bab ini, kita akan membahas mengapa menjaga rahasia pribadi itu penting, jenis rahasia yang sebaiknya tidak dibagikan, serta bagaimana cara melindungi privasi kita di dunia yang semakin terbuka ini. 1. Mengapa rahasia pribadi harus dijaga? Rahasia pribadi adalah bagian dari identitas dan perlindungan diri kita. Ketika kita terlalu terbuka dan membagikan terlalu banyak informasi, kita menjadi rentan terhadap berbagai risiko, seperti disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak semua orang memiliki niat baik. Beberapa orang mungkin akan menggunakan informasi pribadimu untuk keuntungan mereka sendiri, seperti memanfaatkan kelemahanmu atau menyebarkan gosip yang merugikan. Menjadi sasaran manipulasi. Semakin banyak orang tahu tentangmu, semakin mudah mereka memanipulasimu. Mereka bisa menggunakan informasi pribadimu untuk mempengaruhi keputusanmu atau membuatmu merasa terikat dengan mereka. Kehilangan kendali atas hidupmu. Saat rahasiamu tersebar, kamu kehilangan kendali atas bagaimana orang lain melihat dan memperlakukanmu. Kamu mungkin menjadi bahan pembicaraan, dikritik, atau bahkan dijauhi karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui orang lain. 2 jenis rahasia yang sebaiknya tidak dibagikan. Tidak semua hal perlu disimpan sendiri, tetapi ada beberapa jenis informasi yang sebaiknya hanya diketahui oleh dirimu sendiri, atau segelintir orang yang benar-benar bisa dipercaya. A. Masalah keluarga. Setiap keluarga memiliki masalah, dan membagikan masalah keluargamu kepada orang lain bisa berisiko besar. Beberapa hal yang sebaiknya tidak dibagikan. Konflik antara anggota keluarga. Masalah keuangan keluarga. Rahasia yang berkaitan dengan aib keluarga. Mengapa?
Karena orang lain tidak akan pernah memahami sepenuhnya dinamika keluargamu. Mereka bisa memberikan saran yang salah atau bahkan menyebarkan informasi ini ke orang lain. B. Pengalaman traumatis. Jika kamu pernah mengalami kejadian traumatis seperti pengkhianatan, pelecehan, atau kejadian menyakitkan lainnya, berhati-hatilah dalam membagikannya. Bukan berarti kamu tidak boleh berbicara sama sekali, tetapi pastikan kamu memilih orang yang benar-benar peduli dan bisa dipercaya. Mengapa? Karena membagikan pengalaman traumatis kepada orang yang salah bisa membuatmu semakin terluka. Bisa jadi mereka tidak percaya, meremehkan, atau bahkan menyalahkanmu atas kejadian tersebut. C. Rencana masa depan. Tidak ada yang salah dengan memiliki impian besar, tetapi membicarakan rencana masa depan sebelum terlaksana bisa menjadi bumerang. Mengapa? Semakin banyak orang tahu rencanamu, semakin besar tekanan untuk membuktikannya. Ada orang yang mungkin mencoba menghalangimu atau menjatuhkanmu. Jika rencanamu gagal, kamu akan merasa lebih malu karena sudah terlalu banyak orang yang tahu. Lebih baik biarkan tindakanmu berbicara. Setelah berhasil, barulah kamu bisa berbagi ceritanya. D. Masalah keuangan. Keuangan adalah salah satu hal yang paling sensitif dalam hidup seseorang. Sebaiknya hindari membagikan informasi seperti berapa banyak uang yang kamu miliki atau hasilkan, investasi atau tabungan pribadimu, utang yang sedang kamu hadapi. Mengapa? Karena informasi ini bisa membuatmu rentan terhadap manipulasi, iri hati, atau bahkan eksploitasi dari orang lain. E. Masalah hubungan pribadi. Apakah kamu pernah bertengkar dengan pasangan? Apakah kamu sedang dalam hubungan yang rumit? Masalah hubungan sebaiknya tetap antara kamu dan pasanganmu. Mengapa? Orang lain tidak akan benar-benar memahami hubungan kalian. Memberitahu terlalu banyak orang bisa membuat masalah semakin rumit. Jika suatu saat hubunganmu membaik, orang lain mungkin tetap memiliki pandangan buruk tentang pasanganmu. F. Kesalahan di masa lalu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi tidak semua kesalahan perlu diumbar ke publik. Mengapa? Orang lain mungkin tidak akan pernah melupakan atau memaafkan kesalahanmu. Kesalahanmu bisa digunakan untuk menjatuhkan atau mempermalukanmu di masa depan. Jika kamu benar-benar ingin membagikan kesalahanmu sebagai pelajaran, pastikan kamu memilih audiens yang tepat dan melakukannya dengan cara yang bijak. 3. Cara menjaga rahasia pribadi dengan bijak. Sekarang setelah kita memahami mengapa menjaga rahasia pribadi itu penting, bagaimana cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? A. Pilih kepada siapa kamu berbicara. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri. Apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya? Apakah orang ini memiliki niat baik terhadapku? Apakah informasi ini benar-benar perlu dibagikan? Jika ada sedikit saja keraguan, lebih baik simpan untuk dirimu sendiri. B. Jangan terburu-buru dalam berbicara. Seringkali, kita tergoda untuk menceritakan sesuatu hanya karena suasana hati sedang emosional atau kita ingin mencari dukungan. Namun, berbicara tanpa berpikir bisa membawa konsekuensi buruk. Sebelum membagikan sesuatu, ambil waktu sejenak untuk berpikir. Apa manfaat dari membagikan informasi ini? Apakah ini akan membawa kebaikan atau justru menciptakan masalah baru? Jika tidak ada manfaat yang jelas, lebih baik simpan sendiri. C. Gunakan batasan di media sosial. Media sosial adalah tempat di mana banyak orang tanpa sadar mengungkapkan terlalu banyak tentang hidup mereka. Agar lebih aman, cobalah untuk menghindari membagikan informasi sensitif seperti lokasi, keuangan, atau masalah pribadi. Mengatur privasi akun agar tidak semua orang bisa melihat unggahanmu. Tidak membagikan sesuatu hanya karena ingin mendapat perhatian atau validasi dari orang lain. D. Kembangkan kebiasaan menjadi pendengar yang baik. Alih-alih selalu ingin berbicara tentang dirimu sendiri, cobalah menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kamu bisa menghindari risiko membagikan informasi yang tidak perlu. 4. Manfaat menjaga rahasia pribadi. Ketika kamu mulai membiasakan diri untuk tidak membagikan segala hal, kamu akan merasakan berbagai manfaat, seperti lebih tenang dan damai. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap hidupmu. Lebih sulit dimanipulasi. Orang lain tidak memiliki terlalu banyak informasi tentangmu,
sehingga mereka tidak bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahanmu. Hubungan yang lebih sehat. Dengan menjaga privasi, kamu bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Menghindari drama dan konflik. Semakin sedikit yang orang tahu tentang hidupmu, semakin kecil kemungkinan mereka mencampuri urusanmu. Kesimpulan, bijaklah dalam menjaga rahasia pribadi. Menjaga rahasia pribadi bukan berarti menjadi orang yang tertutup atau misterius, tetapi lebih kepada menjaga kendali atas informasi yang kita bagikan. Tidak semua orang berhak tahu segalanya tentang kita, dan tidak semua informasi perlu diumbar ke publik. Mulai sekarang, sebelum berbicara, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini perlu? Apakah ini aman? Apakah ini akan membawa manfaat? Jika tidak, lebih baik simpan untuk dirimu sendiri. Di era media sosial, banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kebaikan yang mereka lakukan. Dari berbagi sedekah kepada fakir miskin hingga membantu korban bencana, semuanya diabadikan dalam bentuk foto atau video dan diunggah ke publik. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua kebaikan harus diketahui orang lain? Ataukah ada nilai lebih dalam melakukan kebaikan secara diam-diam? Di bab ini, kita akan membahas mengapa tidak semua kebaikan perlu diumbar, bagaimana cara menyeimbangkan antara menginspirasi dan menjaga ketulusan, serta dampak dari terlalu sering membagikan kebaikan yang kita lakukan. 1. Makna sejati dari kebaikan. Dalam banyak ajaran moral dan agama, kebaikan sejati adalah kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih. Jika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, apakah itu masih bisa disebut sebagai kebaikan yang tulus? Filsafat Stokisme mengajarkan bahwa kebaikan seharusnya menjadi bagian dari karakter kita, bukan alat untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kebaikan yang dilakukan demi pujian bukanlah kebaikan yang sejati. Ketika kita melakukan kebaikan dengan harapan mendapatkan pengakuan, kita secara tidak sadar mengubah tujuan dari kebaikan itu sendiri. Bukannya membantu orang lain karena peduli, kita malah menjadikannya sebagai sarana untuk membangun citra diri. 2. Mengapa tidak semua kebaikan perlu diumbar? A. Menghindari niat yang ternoda oleh ego. Saat kita membagikan kebaikan yang kita lakukan, ada risiko bahwa kita mulai lebih peduli pada bagaimana orang melihat kita daripada pada tujuan sejati dari kebaikan itu sendiri. Misalnya, seseorang yang memberi sedekah kepada fakir miskin mungkin awalnya benar-benar ingin membantu. Tetapi jika dia terus-menerus merekam dan membagikannya ke media sosial, lama-kelamaan fokusnya bisa bergeser. Apakah dia melakukannya karena peduli atau karena ingin mendapatkan pengakuan? Kebaikan yang sejati tidak membutuhkan saksi, karena ia adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya. B. Menghindari ria dan kesombongan. Dalam ajaran Islam, ria adalah salah satu bentuk kesombongan yang sangat berbahaya. Ria adalah ketika seseorang melakukan amal baik, tetapi niatnya bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh manusia. Ketika seseorang terlalu sering membagikan kebaikan yang dia lakukan, ada kemungkinan dia jatuh ke dalam jebakan ria. Mungkin awalnya hanya ingin menginspirasi, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi kebiasaan mencari validasi dari orang lain. Jika kebaikan dilakukan demi pujian, maka saat pujian itu tidak datang, semangat untuk berbuat baik bisa hilang. Padahal, kebaikan seharusnya dilakukan terlepas dari ada atau tidaknya penghargaan dari orang lain. C. Menghindari perasaan rendah diri pada orang lain. Tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemampuan yang sama untuk berbuat baik dengan cara yang besar. Ketika seseorang terus-menerus memamerkan kebaikannya, ada kemungkinan orang lain merasa kecil atau tidak cukup baik. Contoh sederhana, seorang kaya raya yang menyumbangkan miliaran rupiah ke panti asuhan dan membagikannya di media sosial. Tentu saja, niatnya mungkin baik. Tetapi bagi seseorang yang hanya mampu menyumbang sedikit, hal itu bisa membuatnya merasa bahwa kebaikannya tidak berarti. Kebaikan seharusnya tidak menjadi ajang pamer, melainkan menjadi inspirasi yang rendah hati. 3. Kapan kebaikan bisa diceritakan? Tentu saja, ini bukan berarti kita tidak boleh sama sekali berbagi cerita tentang kebaikan. Dalam beberapa kasus, membagikan kebaikan bisa membawa manfaat, seperti untuk menginspirasi orang lain. Jika kita benar-benar ingin menginspirasi orang lain agar lebih banyak berbuat baik,
maka berbagi cerita bisa menjadi cara yang efektif. Namun, kuncinya adalah bagaimana cara kita menyampaikan cerita tersebut. Jika niatnya benar-benar untuk mengajak dan bukan untuk mencari pengakuan, maka hal itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Untuk transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa situasi, berbagi informasi tentang kebaikan yang kita lakukan juga penting. Misalnya, jika kita mengelola donasi atau penggalangan dana, orang-orang berhak tahu bagaimana dana mereka digunakan. Tetapi transparansi ini harus dilakukan dengan niat yang benar, bukan untuk mencari sanjungan. Untuk membangun kesadaran. Ada beberapa isu sosial yang membutuhkan perhatian lebih. Dalam kasus ini, membagikan kebaikan bisa membantu meningkatkan kesadaran dan mengajak lebih banyak orang untuk terlibat. Misalnya, jika seseorang membantu membersihkan pantai dari sampah plastik, membagikan kegiatannya bisa mengajak lebih banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan. 4. Cara menjaga kebaikan agar tetap tulus. Jika kita ingin memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan tetap murni, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. A. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan sejati tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Jika kita benar-benar ingin membantu, lakukanlah tanpa berpikir tentang apa yang akan kita dapatkan sebagai balasannya. B. Jaga privasi dalam berbuat baik. Jika memungkinkan, lakukan kebaikan secara diam-diam. Misalnya, jika ingin bersedekah, lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Jika ingin membantu seseorang, cukup antara kita dan dia yang tahu. Kebaikan yang dilakukan dalam diam memiliki nilai yang lebih dalam. C. Jika ingin membagikan, fokus pada pesan, bukan diri sendiri. Jika kita memang merasa perlu membagikan cerita tentang kebaikan, pastikan fokusnya ada pada pesan dan bukan pada diri kita sendiri. Contoh, alih-alih berkata, "Saya baru saja menyumbang kepada 100 anak yatim," lebih baik mengatakan, "Banyak anak yatim membutuhkan bantuan, mari kita bersama-sama membantu mereka." Alih-alih mengunggah video saat memberi uang kepada pengemis, lebih baik membagikan informasi tentang bagaimana membantu mereka secara lebih efektif. Dengan cara ini, kita tetap bisa menginspirasi tanpa terjebak dalam pamer kebaikan. 5. Manfaat menjaga kebaikan tetap tersembunyi. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk tidak mengumbar kebaikan, kita akan merasakan manfaatnya. Kebaikan menjadi bagian dari karakter, bukan sekadar tindakan. Jika kita terus-menerus melakukan kebaikan tanpa mencari pengakuan, maka kebaikan akan menjadi bagian dari diri kita, bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sesekali. Ketenangan batin. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan validasi, kita tidak akan stres dengan komentar atau reaksi orang lain. Terhindar dari ria dan kesombongan. Dengan tidak membagikan setiap kebaikan yang kita lakukan, kita menjaga niat agar tetap murni dan tidak tergoda untuk mencari pujian. Lebih berarti bagi penerima. Kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih lebih bermakna bagi penerima. Orang yang menerima bantuan akan merasa benar-benar dihargai, bukan sekadar menjadi objek konten seseorang. Kesimpulan, kebaikan yang tulus tidak butuh panggung. Melakukan kebaikan adalah sesuatu yang mulia, tetapi menjaga ketulusan dalam berbuat baik adalah hal yang lebih berharga. Tidak semua kebaikan perlu diumbar, karena nilai sejati dari kebaikan ada dalam niat kita, bukan dalam pengakuan dari orang lain. Mulai sekarang, mari kita lakukan kebaikan dengan lebih bijak. Jika memang perlu dibagikan, pastikan niatnya benar-benar untuk menginspirasi dan bukan untuk mendapatkan validasi. Karena pada akhirnya, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang tetap berarti meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Di tengah kemudahan berbagi di era digital, banyak orang yang tanpa sadar menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Segala perasaan, dari kesedihan, kekecewaan, hingga kemarahan, dituangkan begitu saja ke publik. Namun, apakah membagikan masalah pribadi dan emosi negatif kepada semua orang adalah langkah yang bijak? Apakah itu benar-benar membantu atau justru memperburuk keadaan? Di bab ini, kita akan membahas mengapa tidak semua masalah pribadi dan emosi negatif perlu dibagikan, bagaimana cara yang lebih bijak untuk mengelola emosi, serta dampak dari kebiasaan terlalu terbuka tentang hal-hal pribadi kepada orang lain. 1. Mengapa kita sering terbuka tentang masalah pribadi? Banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk membagikan masalah pribadinya. Mencari dukungan emosional.
Kadang, kita hanya ingin didengar dan dimengerti oleh orang lain. Melepaskan beban. Menceritakan masalah bisa membuat kita merasa lebih lega. Mengharapkan solusi. Ada harapan bahwa orang lain bisa memberikan nasihat atau jalan keluar. Menggunakan media sosial sebagai jurnal pribadi. Beberapa orang terbiasa mencurahkan isi hatinya tanpa berpikir panjang. Sayangnya, tidak semua orang yang mendengar atau membaca curhatan kita benar-benar peduli atau memiliki niat baik. 2. Bahaya terlalu terbuka tentang masalah pribadi. Tidak semua orang bisa dipercaya. Tidak semua orang yang mendengar cerita kita benar-benar ingin membantu. Beberapa mungkin hanya ingin tahu untuk bergosip atau bahkan memanfaatkan kelemahan kita di kemudian hari. Saat kita terlalu terbuka, kita memberi orang lain senjata yang bisa digunakan untuk melukai kita jika suatu saat hubungan memburuk. B. Membuat diri rentan terhadap manipulasi. Ketika seseorang mengetahui kelemahan kita, mereka bisa menggunakannya untuk memanipulasi atau mengendalikan kita. Misalnya, jika kita sering menceritakan masalah keuangan kepada orang yang salah, bisa saja kita malah menjadi target penipuan atau eksploitasi. C. Masalah pribadi yang tersebar bisa menyulitkan di masa depan. Bayangkan jika suatu saat kita ingin membangun hubungan profesional, tetapi orang-orang sudah lebih dulu mengetahui berbagai masalah pribadi kita. Atau jika kita sedang mencari pekerjaan, tetapi calon atasan menemukan jejak digital berisi curhatan tentang kegagalan atau ketidakstabilan emosional kita. Apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi batu sandungan di masa depan. D. Bisa menambah beban mental, bukan meringankan. Alih-alih merasa lebih baik setelah menceritakan masalah, terkadang kita malah merasa semakin buruk. Mengapa? Komentar negatif atau meremehkan dari orang lain bisa membuat kita semakin terpuruk. Masalah yang sudah berlalu bisa terus diungkit oleh orang lain, membuat kita sulit untuk move on. Jika kita bergantung pada validasi orang lain, kita akan terus merasa kosong jika tidak mendapat respons yang diharapkan. 3. Bagaimana cara bijak mengelola emosi dan masalah pribadi? Jika berbagi masalah ke sembarang orang bukan solusi terbaik, lalu bagaimana cara mengatasinya? Pilih orang yang tepat untuk berbagi. Tidak semua orang layak mendengar masalah kita. Pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya, seperti sahabat dekat yang sudah terbukti setia, keluarga yang peduli dan mendukung, konselor atau psikolog profesional. Mereka bisa memberikan dukungan tanpa menghakimi dan tanpa menyebarkan cerita kita ke orang lain. B. Tuliskan dalam jurnal pribadi. Jika ingin meluapkan emosi tanpa harus berbagi ke orang lain, menulis jurnal bisa menjadi solusi. Menulis bisa membantu kita memahami perasaan sendiri, mengurangi stres, dan melihat masalah dengan lebih objektif. C. Gunakan teknik self-talk yang positif. Alih-alih mencari validasi dari orang lain, kita bisa mencoba berbicara pada diri sendiri dengan cara yang positif. Misalnya, daripada berkata, "Aku selalu gagal dan tidak berguna," kita bisa mengubahnya menjadi, "Aku sedang menghadapi tantangan, tetapi aku punya kekuatan untuk melewatinya." D. Alihkan dengan aktivitas positif. Kadang, terlalu fokus pada masalah hanya membuatnya terasa lebih besar. Cobalah alihkan perhatian dengan aktivitas yang produktif, seperti berolahraga untuk melepas stres, membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat kita merasa nyaman. Sadari bahwa tidak semua masalah harus diceritakan. Ada masalah yang cukup diselesaikan sendiri, tanpa perlu diumbar. Jika kita bisa menyelesaikannya tanpa melibatkan orang lain, itu akan membuat kita semakin kuat secara mental dan emosional. 4. Kapan kita boleh berbagi masalah? Tentu saja, ini bukan berarti kita harus menyimpan semua masalah sendiri. Ada beberapa kondisi di mana berbagi bisa menjadi hal yang baik, seperti ketika kita benar-benar membutuhkan bantuan konkret. Misalnya, jika kita mengalami masalah kesehatan mental yang serius, mencari dukungan dari ahli atau orang terdekat sangat penting. Ketika berbagi bisa memberikan pelajaran bagi orang lain. Dalam beberapa kasus, menceritakan pengalaman bisa menginspirasi orang lain yang mengalami hal serupa. Ketika kita yakin bahwa orang yang mendengar memiliki niat baik dan bisa membantu. Namun, tetap pastikan bahwa kita berbagi dengan orang yang tepat dan dalam konteks yang sesuai. 5. Manfaat menjaga privasi dalam masalah pribadi.
Ketika kita lebih selektif dalam berbagi masalah pribadi, kita akan merasakan banyak manfaat. Lebih tenang secara emosional. Tanpa tekanan dari komentar atau opini orang lain, kita bisa fokus mencari solusi tanpa terganggu oleh pandangan negatif. Lebih kuat secara mental. Kita belajar untuk mengelola masalah dengan lebih mandiri, tanpa terlalu bergantung pada validasi orang lain. Menghindari drama yang tidak perlu. Dengan tidak mengumbar masalah, kita bisa menghindari gosip, kesalahpahaman, dan potensi konflik yang tidak perlu. Lebih dihormati oleh orang lain. Orang-orang akan melihat kita sebagai pribadi yang dewasa dan bisa mengelola emosi dengan bijak. Kesimpulan, tidak semua emosi perlu diumbar. Masalah pribadi dan emosi negatif adalah bagian dari kehidupan, tetapi tidak semua harus dibagikan ke publik. Memilih untuk tetap menjaga privasi bukan berarti kita memendam semuanya sendirian, tetapi lebih pada memilih cara yang bijak untuk mengelola perasaan. Daripada membagikan masalah ke sembarang orang atau media sosial, kita bisa mencari dukungan dari orang yang benar-benar bisa dipercaya, menulis jurnal, atau mengalihkan perhatian dengan hal-hal positif. Dengan menjaga privasi dalam menghadapi masalah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dihormati. Di bab berikutnya, kita akan membahas hal keempat yang sebaiknya tidak dibagikan, rahasia orang lain. Mengapa membocorkan rahasia bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri? Mari kita bahas lebih dalam.